Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita balik lagi guys di podcast abal-abal. Kita di sini ada materi bagus nih, alamat IPv4. Apa sih alamat IPv6 nih atau alamat V6 lanjutan IP v5 kemarin? Boleh kepada Saudara Rehan atau Iwan ingin menjawab? Enggak, tadi katanya Rehan dulu yang mau jawab. Jadi saya mempersilahkan beliau. Oke. Nggak boleh gitu lah, parah banget. Jadi Beliau, Mas Rehan. tadi apa pertanyaannya IPv6 ya? Iya, final alamat. IPv6 itu upgradean dari IP sebelumnya itu IPv4 itu protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6 udah pastinya. IPv6 ini dikembangkan sama IETF atau Internet Engineering Task Force. Apa sih tujuannya IPv6 ini dibuat? IPv6 ini dibuat karena keterbatasan ruang yang ada pada IPv4. IPv4 itu cuman mempunyai 32 bit. Iwan mau nambahin nggak? Oke, panjang total dari IPv6 itu 128 bit atau bisa dibilang 2 pangkat 128. Total alamat yang sangat besar ini punya tujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis atau memang kan gede banget ya, dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksasi routing pada table root. Oke. Mungkin dari saya mau nanya sih, kan kemarin di IPv4 itu ada protokol, ada protokol, ada DHCP tuh di IPv6 itu ada DHCP juga nggak? Iya, ada. Gimana itu? Oke, jadi DHCP di IPv4 ini seperti IPv4, jadi IPv6 juga mengizinkan adanya DHCP versi 6 server sebagai pengelola alamat. Jika dalam IPv4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6 konfigurasi alamat menggunakan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration, dan konfigurasi tanpa menggunakan DHCP server dinamakan stateless address configuration. Seperti itu. Kalau kan IPv4, IPv6 itu peningkatan dari IPv4. Kalau kelebihannya itu gimana? Pasti ada kelebihannya dong. Ya, betul. Jadi untuk kelebihan dari IPv6 ini yang pertama, ruang alamat yang lebih besar, yaitu 128 bit. Lalu yang kedua, pengalamatan bersifat multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Yang ketiga, stateless address auto configuration atau SLAAC, IPv6 dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCP versi 6. Lalu yang keempat, keamanan jauh lebih baik dengan adanya default security IPsec. Lalu yang kelima, pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien. Yang keenam, dukungan mobilitas dengan adanya mobile IPv6. Gitu.
Oh, berarti kalau ada kelebihan pasti mempunyai kekurangan juga kan? Nah, untuk Iya. kekurangannya itu yang pertama, operasi EPV6 membutuhkan perubahan perangkat, untuk perangkat flash ataupun lunak yang baru dan mendukungnya. Lalu IPv6 juga harus tetap mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4. Gitu. Oke. Nah, di sini pasti keunggulan antara di apa, perbedaan atau keunggulan di antara versi 4 sama versi 6 nih. Ada yang mau boleh menjawab? Siapa? Saudara Rehan bisa menjawab. Patah-patah nggak suaranya? Soalnya lagi nge-lag. Jelas-jelas. Jelas jelas. Jelas. Ya, perbedaan apa IPv4 sama IPv6 ya? Oke, Iya. IPv4 itu yang pertama lebih sedikit untuk pengalamatan. Terus bedanya IPv4 sama IPv6 itu, IPv4 itu masih 32 bit, kalau IPv6 itu 128 bit. Di IPv4 itu dikonfigurasinya secara manual atau di HTTP. Tapi di IPv6 itu nggak harus dikonfigurasi karena menggunakan Stainless Address Auto Configuration. Macam yang tadi di Iwan yang ngomongin ya. Selanjutnya, di IPv4 itu didukung terhadap IPsec operational. Di IPv6 itu didukung sama IPsec-nya doang. Atau IPv4 itu cuma opsional doang, nggak harus dipakai juga. Tapi di IPv6 itu udah pasti dibutuhin. Di IPv4 ARP request secara broadcast untuk menerjemahkan alamatnya ke link layer. Tapi di IPv6 itu diganti sama network selection secara multicast. Di IPv4 itu checksum-nya termasuk pada header, tapi kalau di IPv6 itu nggak termasuk. Udah sih, mungkin segitu. Untuk perbandingannya. Oke. Oke. Jadi perbandingannya itu ya masih membutuhkan dalam suatu pembuatan IPv6, penggunaan IPv6. Jadi kalau misalkan kalau misalkan membutuhkan IPv4-nya masih membutuhkan, itu cara pergantiannya gimana ya? Cara dari IPv4 ke IPv6-nya, istilahnya gitu. Secara bahasa kerennya konversi lah ya. Ya, itu. Mungkin di sini aku mau ngejelasin konversi IPv4 ke IPv6. Jadi pergantian IPv4 secara langsung adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan secara serentak di seluruh dunia. Tetapi secara bertahap dilakukan proses transisi. Jadi nggak bisa langsung dalam satu waktu itu langsung pindah ke IPv6 itu nggak bisa. Jadi harus secara bertahap terlebih dahulu. Lalu proses transisi dilakukan tetap menggunakan backbone IPv4 yang ada atau memang ada keinginan membangun sendiri jaringan baru IPv6. Lalu terdapat 3 metode transisi dari IPv4 ke IPv6. Di antaranya, yang pertama adalah dual stack, yang kedua metode tunnel atau enkapsulasi, yang ketiga metode translasi, yaitu
penerjemahan paket FPV6 ke FPV4 dan sebaliknya. Nah, di sini aku mau jelasin yang dual stack dulu. Jadi yang pertama, dual stack ini sangat umum digunakan. FPV4 dan FPV6 dapat berjalan bersamaan di satu perangkat di semua layer protokol. Lalu perangkat memiliki dua alamat, yakni FPV4 dan FPV6 tanpa saling tumpang tindih satu sama lainnya, serta memiliki gateway yang berbeda pula. Lalu syarat utama untuk dual stack ini adalah sistem operasi harus mendukung FPV6. Nah, lalu yang kedua itu metode tunnel atau enkapsulasi. Metode ini juga umum digunakan untuk menghubungkan jaringan FPV6 dengan jaringan FPV6 lainnya melalui jaringan FPV4 yang memiliki perangkat-perangkat yang tidak mendukung untuk operasional FPV6. Prinsip dasar tunnel ini adalah membungkus atau encapsulate paket data FPV6 ke dalam format tunnel FPV4 untuk dikirim ke penerima dan dibuka lagi bungkusannya atau decapsulate, yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan setting koneksi tunnel FPV4 dari pengirim ke penerima serta sebaliknya. Lalu metode yang ketiga tadi yaitu metode translasi. Metode ini tidak begitu umum dilakukan karena memerlukan perangkat tambahan untuk melakukan translasi paket FPV4 ke FPV6 dan sebaliknya. Untuk metode translasi itu ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, application layer gateway untuk teknik NAT, dan yang kedua, dual stack relay router untuk teknik TCP atau UDP relay. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanya lagi. Saudara Alif, Saudara Alif. Oh, mungkin bisa dijelaskan nih jenis-jenis IP versi 6 ini apa? Kalau nggak salah seingat saya ada 3 gitu ya. Boleh jelaskan antara Rehan dan Iwan? Ya, mungkin akan bisa dijelaskan. Gimana? Ngelek. Apa gimana? Jenis-jenis IP P6. Jenis Oh, IP jenis-jenis versi IP6. Ya, jenis-jenis. Oke, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama tuh ada alamat unicast atau one-to-one. Yang kedua itu ada multicast atau one-to-many. Yang ketiga itu ada anycast atau one-to-one of many. Dari one-to-one itu menyediakan komunikasi secara point-to-point, secara langsung dua host dalam sebuah jaringan. Terus selanjutnya ada multicast atau one-to-many, itu menyediakan metode untuk mengirim sebuah paket data ke banyak host yang berada pada grup yang sama. Yang terakhir itu ada anycast atau one of many yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Oke, cakupan untuk unicast dan anycast itu yang pertama itu ada 3. Yang pertama ada local link, yang kedua ada site lokal, dan ketiga ada global address. Local link itu jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Terus ada site lokal. Site lokal itu jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Yang terakhir itu ada global address, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IPv6. Oke. Wah, keren banget nih ilmunya nih. Jadi udah dari jenis-jenis ya. Sini tentang FPV apa 6 keseluruhan kelebihan apa kekurangan. Ya, mungkin karena waktu yang tidak sudah selesai juga ya materinya dengan waktu yang cukup lumayan lama ya. Di sini saya akhiri dan saya berdua dengan rekan saya Tirta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.